One Team Press diubah atau bereinkarnasi atau di rename jadi apa tadi? DPA. Dewan Pertimbangan Agung. Iya. Kayak zaman Pak Harto dulu. Iya. Fungsinya? Padahal menurut undang-undang istilah dan job DPA itu sudah tidak ada lagi menurut Undang-Undang Dasar. Pengalaman saya, tingkat kekhawatiran itu sebanding dengan ketakutan. Tapi dengan melihat air matanya, gesturnya, senyumnya dan lain sebagainya, saya yakin di luar prediksi beliau juga. Iya, pasti kecewa berat. Oh, iya, begitu. Iya. Nggak nyangka juga ya, ibaratnya begitu ya. Iya, gitu. Kalau bahasa Jawanya, kok iso? Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi dan host yang sudah tidak asing lagi di dunia dan akhirat. Iya, saya menemani Mas tamu Jopre. kita yang terhormat. Tamu kita kali ini sangat spesial. Spesial jauh-jauh kita culik untuk hadir di tengah kesibukannya. studio Komisi beliau itu komisi yang paling sibuk. Paling sibuk ya. Apalagi terkait dengan isu-isu terakhir mengenai peretasan pusat data nasional. Pertahanan keamanan juga loh itu. Pertahanan keamanan kita. Yang ternyata bisa dijebol dengan mudah. Iya. Iya. Dan hackernya akhirnya minta maaf. Itu. Gimana Belum sih? ketemu beliau udah minta maaf tuh. Kang TB, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan ini untuk sekian kalinya kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa dan terutama kalau beliau yang datang ini rasanya kurang sempurna kalau nggak menceritakan kegiatan terakhir sebelum kesini tadi. Iya. Kayaknya sibuk banget Kang. Apa tadi Kang? Iya. 1-2 hari ini tadi apa nih? Jadi yang pertama saya ikut rapat paripurna. Oh, Ya. Bocorannya nih. Di dalamnya itu ada persetujuan untuk merubah RUU undang-undang One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Loh, balik lagi ke zaman Orba dong, Kang. Oh, jadi gimana? Nah ini masih anget banget ini, masih anget ini. Begitu. Jadi sepakat. Nah, saya tidak tahu kata sepakat itu dari mana. Loh, kami kan PDI duduk Perjuangan? semua. Oh iya, maaf ini sepakat apa sepaket? Nah, ya itu kan. Beda tipis. Jadi saya duduk, kemudian di situ diceritakan bahwa kita sepakat untuk soal undang-undang ini. Begitu. Isinya apa tuh, Kang? Isinya kira-kira Dewan akan merubah dari One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung seperti di zaman dulu undang-undang. Dan Dewan Pertimbangan Agung itu setingkat dengan Presiden dan DPR. Loh, sebentar. Ini boleh ya? Ini karena saya baru dengar ini berarti yang kepikiran oleh saya adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung dulu itu kemudian dibubarkan atau tidak ada itu karena ada amandemen kan? Iya. Ini untuk mengadakan lagi nggak amandemen lagi? Itu banyak dipertanyakan karena begini. Loh, kok bagaimana ini? Undang-undang dikoreksi, Undang-Undang Dasar dikoreksi dengan undang-undang. Waduh. Nah, Bolak-balik begini. ya bolak-balik. Ini Indonesia. Iya, ini sirkus konstitusi belum kelar-kelar ya dari kemarin. MK, MA, belum. PKPU, masih ada. Masih ada. Ini masih anget. Masih anget. Itu ini. usulan siapa, Kang? Bagaimana? Perubahan 9 fraksi katanya bener itu. Usulan dari DPR. Bukan Dari dari mana? pemerintah. Hah, dari pemerintah? Iya. Pemerintahnya pemerintah Presiden Jokowi. Sepertinya iya ya, masih ya. Ini begini Kang, mohon maaf Iya, nih. iya. Ini kami di luar, kami awam. Kami tuh katakan berapa waktu terakhir ini sering kaget-kaget dengan produk-produk konstitusi yang ada. Betul. Kalau Kang TB sebagai katakan sudah senior di Senayan saja seolah-olah terkejut karena melihat tiba-tiba kok sudah sepakat, apalagi kami Kang. Ini sebenarnya ada apa nih di balik ini? Se-urgen itukah? Nah, One itu Team Press menjadi pertanyaannya itu, ini bukan hanya itu. Apa tuh? Untuk siapa ini? Nah, Sebentar. ada berita Iya. politisi Gerindra yang dulu juga merupakan anggota PD Perjuangan, Bang Marwarar Sirait itu menyatakan bahwa itu untuk Pak Jokowi. Oh ya? Iya, ada statementnya. Udah di berita-berita nasional. Mantan temennya Kang TB Iya. yang ngomong.
nanti ketua Dewan Pertimbangan Agung setingkat presiden. Waduh, masih bagus ya. Jadi 3 periode masih juga. setingkat. Setingkat. Bagaimana kalau di atas presiden? Wah, Oh, itu teknisnya mungkin ya. Kok ini mohon maaf kan, nanti tolong dikoreksi. Ini kami sering nanya karena memang kami nggak tahu ya. Nanya karena nggak tahu. Kok sedemikian masih kurang kerjaannya kah ketika atau sedemikian khawatirnya kah kalau sampai posisi yang selama ini 10 tahun ini dipegang oleh Pak Jokowi kemudian beralih ke orang lain, kok kayak nggak percaya gitu. Ya. Ini asumsi saya sampai kemudian kekhawatiran itu. Ini berdasarkan informasi siapa tadi? Marwara Sirait. Ya, jadi begini, dalam ya pengalaman saya, tingkat kekhawatiran itu sebanding dengan ketakutan. Wah, ini agak filosofis ya. Tingkat kekhawatiran itu sebanding dengan ketakutan. Betul. Orang kalau takut kan adanya khawatir. Begitu. Ya. Kayak konsep itu loh. Ketika seseorang misalnya direktur mau dicopot, dia punya rahasia. Rahasianya itu dimasukkan ke dalam laci. Dikunci. Ya. Kuncinya harus diserahkan ke orang yang paling bisa dipercaya. Iya. Kalau bukan keluarganya, ya siapa lagi? Iya. Ada perumpamaan seperti itu. Iya. Ada yang disembunyikan berarti. Kalau Marwara tadi bilang itu disiapkan untuk Pak Jokowi, apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi sih? Nah, itu Apa sih? panjang dan harus dibahas tersendiri kalau kita. Itu dari 2013 itu. Dari peristiwa gorong-gorong. Ya. One Team Press diubah atau bereinkarnasi atau di-rename jadi apa tadi? DPA. Dewan Pertimbangan Agung. Agung. Kayak zaman Pak Harto dulu. Iya. Fungsinya? Padahal menurut undang-undang istilah dan job DPA itu sudah tidak ada lagi menurut Undang-Undang Dasar. Sudah nggak ada lagi. Nah, sekarang mau dihidupkan menurut undang-undang saja. Jadi kan itu dikoreksi tadi ya. Itu secara konstitusi bagaimana, Kang? Ya, tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya, begitu tidak bisa. Fraksi PD Perjuangan tentunya ada perlawanan atau apa? Iya, ada dissenting. Ya, karena ini politik, ya nanti kita diskusikan. Iya. Politik itu cair. Iya. Om Jo. Cair dan mengalir ya. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Kemarin aja dengan segala hormat, saya mungkin karena saya tidak ngikutin, saya tidak terlalu paham apa pekerjaan One Team Press. Iya. Yang dalam persepsi saya, One Team Press itu berisi figur-figur yang insya Allah sudah levelnya sudah makrifat lah ya. Sehingga kalimat-kalimatnya ketika melihat presiden ini agak belok dikit, mas jangan gitu dong, lurus lagi. Ketika lihat mungkin, oh kok nggak semangat beliau, mas semangat dong, set gitu lagi. Dalam persepsi saya, kalau melihat kejadian katakan setahun terakhir ini, presiden belok kanan wae, belok kiri wae, seolah-olah beliau yang ada di One Team Press ini seolah-olah ya, atau saya nggak tahu, kok nggak kedengaran suaranya? Iya kan? Contoh. Teorinya sudah bagus. Kita perlu praktek, Kang. Tapi beliau ini gudangnya ilmu loh, karena di dalam. Iya, makanya. Apa namanya, praktisi, wakil rakyat pula, akademisi pula, dan sudah ke-4 presiden. Katanya itu sudah anggotanya kelima juga, saya. anggotanya Saya presiden. pernah melayani Dibatasi, 5 presiden. Wapres Mulai dan dari presiden. ajudan sampai sekretaris dari presiden militer. Ibu Megawati. Oh, dari zaman Pak Tri Dari dong. Pak Harto, Dari Pak Harto. Oh, iya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, dan Pak SBY. 5. Yang belum tuh, ya dan mungkin tidak usah ya, dengan presiden yang sekarang ini. Nggak usah dong. Iya, dan katanya anggota DPA itu tidak terbatas jumlahnya. Jadi bisa berapa aja nih? Waduh, kalau kemarin kan 9 ya? One Team Press itu berapa? 9. 9. Masa ada itu? Ada klausul? Nah, soal jumlah kami belum ini, tapi status saja banyak dipertanyakan orang. Iya, udah mulai Status, publik ya. udah terkejut-kejut Begitu, nih. ya. Waduh. Ada yang Ini terkejut. benar-benar masih anget loh. Iya. Begitu. Kan kalau katakan gini, kalau untuk menyiapkan seseorang mengabdi lagi ke Republik ini tentu itu tidak salah. Iya. Tapi nggak perlu juga seperti itu. Kan bisa juga dibuatkan misalnya yayasan. Kan bagus dong Pak Jokowi jadi ketua yayasan, kan bagus juga ya. Iya kan gitu kan. Banyak gitu loh. Iya, Tanpa harus ngutak-ngatik yang sudah itu. Yang sudah Kok kayak ada. Tuman yang ngutak-ngatik konstitusi.
Tuman ya. Iya. Oke, itu Ya, satu sisi oke, karena satu mungkin sisi. informasinya masih terlalu dini ya. Terlalu Ya. dini. Tapi yang sekarang beredar kuat, Kang, ada di media mainstream bahkan, yaitu ada judul berita gini, Kang. Dikabarkan Pak Prabowo itu tidak setuju ibu kota pindah ke IKN. Ini hari ini, ketika kita rekaman ini, lagi viral. Iya. Itu berawal dari statementnya seorang yang kita kenal namanya Pak Refli Harun. Katanya dia mendengar obrolan dari orang dalam, versinya Pak Refli Harun, bahwa Pak Prabowo kok sepertinya tidak setuju buru-buru pindah ke IKN. Nah, lalu saya dan Badi teringat, dulu Kang TB pernah punya statement yang menurut kita fresh banget, bahwa IKN itu secara pertahanan keamanan gitulah. Kurang apa ya dulu? Kurang firm atau apa? Terlalu terbuka. Kurang safe, kurang aman. safe. Dianggap kurang aman. Karena terlalu terbuka ya. Iya, jangan-jangan ada hubungannya nih. Karena beliau Komisi 1 pasti tahu nih. Apa benar nih KN ini dari sisi pertahanan keamanan kurang aman? Ya. Kita mau bicara yang luarnya apa dalamnya? Luar dalam. Pasti disuka luar dalam ya. Kang, luarnya dulu kan. Nah, jadi luarnya itu kan undang-undang IKN itu atas inisiatif dari pemerintah. Iya. Oh iya. Oke, bisa dibilang. ya. Dibawa oleh Menteri Bappenas. Bappenas. Bappenas, ya. Betul, ya. Andrinov waktu itu. Ya, betul. Kemudian kami ya fraksi-fraksi kemudian sepakat untuk membahasnya. Saya salah satu di antaranya dan kemudian diminta oleh fraksi fokus di masalah pertahanan. Kami dipaparkan dulu ya oleh pemerintah. Ya. Kami bahas, untuk itu kami meminta kepada beberapa pakar lingkungan hidup, Ya. pakar kependudukan, kemudian pakar pertahanan dan sebagainya. Seperti ini kira-kira valid tidak kita pindah? Nah, begitu. Apa yang dipaparkan oleh pemerintah dengan dari pakar-pakar itu hampir semuanya bertolak belakang. Loh. Bertolak belakang? Yes. Misalnya saja, Pak, di sana dengan 256.000 hektar, ya, kemudian bagaimana airnya dari mana? Apanya kan? Air bersih. Air, oke. Yang sampai Oke. sekarang jadi kendala. Nah, lalu emang tidak ada? Oh, tidak ada, Pak. Di sana banyak air payo. Iya, payo. Setelah musim hujan. Kalau musim kering, air payo pun tidak ada. Ada. Begitu. Kering juga. Oke, ya. Kami pernah meninjau ke sana beberapa kali karena saya anggota dari Pansus meninjau ke sana. Nah, ketemulah dengan orang-orang di antaranya masyarakat plus Penduduk juga asli. ya dengan juga yang akan melaksanakan pengerjaan begitu. Pak, kami akan terhambat. Kenapa? Tidak mungkin ngaduk semen bawa aqua. Iya. Iya. Pakai aqua. Apalagi Loh, kok- saya bilang kenapa tidak pakai air payo itu? Nggak lengket. Oke, begitu. Dua masalah tuh. Satu. Jadi ini pasti akan terhambat. Nah, Ini sehingga- temuan ya, waktu itu temuan ya? Pertemuan. Kalau mungkin ada satu saluran dibendung dulu dan rencananya waktu itu sudah ada pembendungan, rencana bendung, disitulah menjadi sumber mata air untuk minum. Nah, lalu kami mengundang pakar dari Universitas, kalau tidak salah, kalau nggak PB Unpad, ya dari Bandung lah pokoknya, dari Jawa Barat. Iya. Itu berbicara soal kependudukan. Jumlah dengan sekian, kalau ideal untuk sebuah ibu kota negara, tidak prodi dan sebagainya, dengan kapasitas misalnya saluran-saluran, Ya, standar ini dan lah ya. sebagainya, standar Tidak- ya. tidak Sebuah seperti kota Jakarta ya. besar, itu mungkin sekitar 6 juta orang penduduk. Nah, begitu. Maksimal tuh. Maksimal. Mm-mm. Ya, dari urban yang bekerja dan Ya, sebagainya, pegawai negeri, tentara dan sebagainya. Ini kalau nanti pindah, mungkin PNS, guru dan sebagainya itu sudah 3 sampai 4 juta. Nah, Oh iya. yang lain mungkin hanya dalam waktu 5 tahun sudah full, Bisa 2 kali lipat. sudah lebih berdesakan Iya. ketimbang di Jakarta. Wow.
Begitu. Itu akademisi juga, ahli juga. Ahli juga. Oke. Nah, loh, lalu bagaimana? Karena tidak melalui AMDAL. Oh, Nah, feasibility study. iya. Ya, begitu. Analisa dampak lingkungannya itu. Begitu, ya. Lalu kami juga mengundang ahli konstruksi. Nah, lalu menurut mereka, setelah kami lihat tanah ini adalah tanah apa namanya? Liat. Yang tidak terlalu kuat. Itu tanah liat. Ya, Oh. nah, begitu. Itu hanya bisa didirikan bangunan tidak lebih dari 4 tingkat. Waduh. Waduh, Nah, begitu. Itu di sana banyak apartemen loh. tanahnya gembur ya. Iya, begitu. Kang, mohon maaf nih mundur sedikit. Itu yang menentukan lokasi di sana itu siapa ya? Dari awal? Dari pemerintah ya. Dari pemerintah ya? Iya, karena waktu itu Bappenas. paparan sudah dengan Sudah pasti di situ Sudah ya pasti tempat. di Kan awalnya dulu Bung Karno kan mengusulkannya di Palangkaraya. Iya. Ya, Bung Karno itu kan bukan tanah kosong toh. Maksudnya sudah Udah jadi, jadi daerah apa? sudah jadi dijadikan. Kalau ini kan benar-benar ya, di hutan. jadi 4 tingkat. Nah, sehingga mayoritas itu hanya 4 tingkat, tidak bisa menjadi Astaga. ini begitu sebuah gedung tinggi pencakar langit Iya, apa iya, jangan iya. diharap Apalagi begitu. istana yang sekarang. kecuali dikonstruksi dengan cakar ayam katanya. Saya nggak tahu masalah teknis sekian meter Iya. karena tanahnya labil. Itu ya. Labil kayak anak zaman sekarang. Tapi ternyata beliau sudah sampai menggali sedemikian dalam bersama teman-teman di Senayan. Iya. Dan itu bukan cuma statement pribadi dari ini, Iya. tapi itu dari paparan para ahli. Yang menyebutkan tadi antara lain soal air. Tadi kemarin juga saya ketemu teman yang pulang dari sana, jadi dia lihat airnya itu ada lendirnya katanya gitu. Jadi memang terus kemudian jarak untuk mengambil air dari tempat lain itu sampai 200 kilo. Waduh, jauhnya. Bagaimana caranya kan? Dan kalau melihat itu tadi ini dari sisi keamanan luar berbahaya ya? Dari sisi luarnya. Soal lalu kami mengundang pakar pertahanan. Ya tidak diundang pun saya paham sedikit lah ya. Iya. Itu kan kalau naik ke utara itu kan menjadi dataran yang lebih tinggi. Iya. Ya, begitu. Ada pegunungan. Nah, kalau ke barat jauh sekali ke laut. Iya. Kalau ke selatan ke sungai, ke timur itu juga lautan yang cukup sehingga ya kalau dikuasai satu titik saja Bisa untuk ya bisa mengunci seluruhnya, Oh my. terblokade. Nah, Itu agak lembah gitu ya areanya. ya, Ya? dikunci di salah satu pantai saja Ya. selesai. Begitu. Oh. Semua Karena- ke selatan, ke darat dan sebagainya. karena terbuka sekali. Iya. Begitu. Oh, Ya. oke. Dari sisi Kemudian keamanan kurang aman. ya komunikasi mungkin antara ya matra darat, laut, udara di wilayah seperti itu akan agak sulit. Sulit ya, Ya, koordinasinya. sulit, ya. Kompartemen antara laut, sungai dan sebagainya itu sangat terbatas dan justru membatasi kegiatan pertahanan. Oh, Begitu, itu kalau pakai ya. pertahanan seperti itu ternyata. Betul, Nah ini ya. statement ini pernah saya dengar dulu itu sebagai maksudnya mungkin dari fraksi PDI Perjuangan juga nggak iya gitu saja karena ada kajian-kajian juga bicara dengan Iya. kayak tim ahli tadi pertahanan contohnya kayak gitu. Nah kalau lihat isu sekarang nih Kang TB, sepertinya kok iya tidak. Iya tidak. Bahkan presiden pun yang tadinya katanya mau berkantor Di bulan IKN. Juli di mana di IKN. IKN ternyata juga membatalkan. Jangan-jangan semua kekhawatiran Kang TB tadi yang Terbukti, sesuai Kekhawatiran ini sebetulnya sejak awal, sejak kita mempelajari naskahnya itu, ya rancangannya, item-itemnya, kita sudah khawatir. Karena waktu itu dari pihak pemerintah kita nanti tahun 2024 kita akan melaksanakan upacara 17 Agustus di sana. Begitu ya. Bayangan kami istana sudah Sudah siap. selesai, kemudian kantor DPR sudah ada, Iya.
kemudian kementerian-kementerian sudah ada, Kebutuhan dasar sudah dan aman, sebagainya. listrik, air Ya, aman. semua sudah bisa. Bukan sekedar seperti pramuka menancapkan bendera lalu masalah. Iya. Nah, Kalau itu mah di Jakarta banyak iya, ya iya. tempat. Itu di Cibubur. Cibubur tempat- aja aman. anunya, tempat Buperta, apa? Buperta. Ya, Di begitu. Ragunan dong Bu Perta. Itu, ya. Begitu. Jadi Dan masalah lagi, saya ini kan di Komisi 1 banyak gaul dengan para dubes-dubes. Iya. Iya. Waduh. Iya kan? Iya. Tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memindahkan kantornya. Iya. Ah benar. iya. Oh ya, begitu. kantor Kedutaan kedutaan kan juga harus pindah ke ibu Dipikirkan. kota. Iya, benar-benar harus pindah Iya. kan. Begitu. Astaga. Dan belum yang lain-lainnya. Memindahkan misalnya 2 juta PNS. Apa Iya. 2 juta PNS itu bujangan semua? Ya enggak lah. Ya, Bisa jadi 4 juta tuh kalau Bisa sudah jadi 4 suami juta. istri kan. Suami istri. Plus Ya, anak. mau ditempatkan di mana? Iya. Anak kalau tidak sekolah ya enggak Iya. apa-apa. Iya. Ya, Kalau begitu. sekolah, Kalau baru sekolah harus ada SD, SMP, SMA. harus ada guru, Iya. ada tukang kebun kan. Iya. Maka benar tadi, Itu. ASN saja, PNS-nya saja itu sudah penuh. Iya. Iya, Bisa berjuta-juta Iya. ada di situ. begitu. Kan tidak mungkin nanti Iya. begitu 5 tahun ya pindah, tolong jangan ada yang masuk ke wilayah ini. Nggak mungkin juga. Nggak lucu kan? Iya. Nah, begitu. Waduh, ternyata PR-nya banyak banget jadi. Iya. Banyak. Kalau situasi seperti sekarang ini, apa yang Kang TB dengar di Senayan sana? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah analisa banyak orang bahwa oh ini mungkin sama Pak Prabowo nggak, ya mungkin diterusin tapi tidak mungkin seburu-buru seperti niatnya Pak Presiden. Iya. Yang paling Seperti itu, dalam hal seperti itu ya, sebelum pemilu kan waktu itu Iya. kita Iya. membuatnya. Oke lah, kita daripada rame ya kita buat saja undang-undang ini. Iya, iya, iya. Seperti apa? Undang-undang IKN. Iya. Undang-undang mereka. IKN. Oke. Oke, undang-undang IKN ini kita Ketuk ketok paling. saja sudah. Kan yang namanya di Indonesia, Iya. undang-undang juga banyak yang belum dilaksanakan kan? Begitu. Buat mah buat aja ya. Ya, buat tuh ala-ala gitu. Ya. Ya terus mau apa daripada rame kita? Iya. Ya, Oh, kita udah mau sibuk pemilu. soalnya. pemerintah dan ini ya sudah, tetapi nanti tidak tergesa-gesa harapannya. Ada suasana yang cukup bagus Iya. ketika Pak Prabowo sebagai calon presiden terpilih. Nah, pidato kalau tidak salah di Singapura ya. Iya, iya, iya. Ya, iya. bahwa Ada. ya prinsipnya kita akan pindah atas dasar biaya sendiri. Oh, iya, Gitu, iya, iya. ya. Dan itu bisa mungkin butuh waktu 25 sampai 30 tahun. Itu sih memang amanat ini ya, undang-undang kan, Undang-undang, nggak Ya, terburu-buru ya. nggak terburu-buru begitu ya. Ya mudah-mudahan saja. Oh. Begitu. Tapi dana ya. yang udah keluar kan besar sekali ya kan? Ya, dana yang sudah keluar. Iya, Iya. kan APBN semua kan. Iya. Karena belum ada investor yang berkenan untuk Iya. masuk. Ya, ke kalau soal investor, karena kami waktu itu sebagai ini mengundang itu bagaimana pandangan investor. Kalau masuk, ya kami akan masuk. Tapi kalau bapak-bapak sudah running di sana. Oh iya, Iya, iya. Itu masuk, Istilahnya, masuk akal lah. iya, kami mau masuk jualan rokok. Kalau Kalau sudah ada- ada orang yang rokok, Iya benar. ya kan? Iya betul juga. Karena mereka namanya investor kan yang dipikirin ya gua Iya. jualan ya untung Iya. lah. Iya. Gitu. Kami mau jualan misalnya mebel. Iya. Kalau ada rumahnya, Masa iya mebel di pinggir Masa jalan? di pinggir jalan ya, Bener gitu. juga. Furniture, Iya, furniture juga ya. mebel dari Solo. Jadi kemarin saya dapat pencerahan dari Uda Andrinov. Ya, Karena pertanyaannya banyak soal investor itu, nah beliau menyampaikan karena salah satu yang mengusulkan kan Pak Andrinov atau beliau Iya. dari Ketua Bappenas, menyampaikan bahwa ya memang namanya ibu kota itu sebagai kota publik memang harus dibiayai pakai APBN. iya. Nggak boleh swasta di situ, nanti lucu dong. Kalau misalnya Istana Negara kalau di situ ada iklannya, chat oleh produk chat ini kan nggak boleh, harus pakai itu masuk akal. Tapi bahwa kemudian dari awal ini nanti mohon dikoreksi, dari awal diusulkan itu untuk menjadi kota publik berubah makin sini menjadi kota bisnis, itu yang Pak Andrinov sendiri nggak habis pikir kok. Sepertinya Pak Presiden sekarang ini seolah-olah itu kayak meminta-minta orang untuk berinvestasi di situ seolah-olah gitu. Iya. Sehingga kemudian sampai ada investor yang katanya ya ternyata tidak, beliau sendiri yang kena.
ini sebenarnya ketika awal dulu diajukan IKN ini memang sebenarnya tidak terlalu digembar-gemborkan soal investor ya Kang, bener nggak? Iya. Bahwa memang 400 triliun sekian itu murni APBN yang dicicil per termin lah gitu ibaratnya gitu ya, sehingga tidak memberatkan. Kalau 16 triliun per tahun nggak berat katanya, tapi kalau sampai dipaksa lebih dari itu ya mungkin berat, bener begitu Kang? Iya, betul. Sebetulnya ini cerita ini harusnya 2014. Ketika baru jadi presiden. Tidak kemudian 10 tahun kemudian. Begitu sehingga masih ada waktu untuk memperbaikinya dan sebagainya. Ya. Oh iya ya, kalau 2014 ini diusulkan mungkin sekarang sudah pindah ya. 10 tahun cukup lah. Atau kalau toh tidak sempurna, mana yang dikoreksi bisa ada pentahapan. Benar juga begitu, ya. Karena ini baru kemarin, 2 tahun lalu. Jadi seolah-olah kepepet-pepet ini. Saya khawatir nanti menjadi mangkrak. Aduh, jangan dong. Ya itu jadi candi. Khawatir, Hambalang kedua. Khawatir, saya khawatir begitu. Tapi insya Allah ya mungkin tidak, tapi butuh waktu yang panjang. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai mangkrak karena ada uang rakyat di situ. Kalau juga konsentrasi kita udah selesaikan juga ini soal IKN itu. Ya 1 kali 2 tahun misalnya bisa, tapi mungkin kita tidak mampu menggaji pegawai. Ada yang dikorbankan. Mungkin anggaran untuk TNI Polri juga dikurangi. Kemudian pendidikan dipotong. Programnya Pak. Programnya makan siang tidak bisa. Justru itu yang terucap loh ya. Yang harus dipenuhi loh ya. Begitu dan lain sebagainya. Makanya ya bahwa nanti akan diselesaikan 25-30 tahun menurut Pak Prabowo, menurut hemat saya realistis. Jadi ada tantangan fiskal ya, mungkin ada ruang fiskalnya nggak terlalu lebar ya untuk ngurus. Dengan prinsip memang sesuai kemampuan budgeting negara saja. Realistis begitu. Ya. Ini Oke, kita move on ke pilkada sekarang Kang. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pilkada serentak. Nah, Kang TB kan di Jawa Barat ya. Beberapa kali kan banyak publik yang mewacanakan nama Kang TB lagi gitu. Tapi kan Akang kan bilang katanya udah nggak berkenan lagi gitu untuk maju di pilkada Jawa Barat. Iya, begini. Kemarin itu kan saya dapat perintah untuk nyalon gubernur. Karena di hari terakhir ya semua diumumkan bahwa Pak Ridwan Kamil itu dari partai tertentu. Padahal jauh-jauh hari saya selaku ketua DPD sudah menyiapkan Ridwan Kamil sesuai perintah DPP. Begitu. Jadi tadinya Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil itu sudah akan didukung oleh PDI Perjuangan. Ya, dan sudah memakai baju merah bolak-balik ke DPP, bahkan ke sekolah partai. Itu tahun 2023? Wah, saya baru tahu kan, saya haus jadi. Tahun lalu? Enggak, 2018. Oh udah lama. Iya, yang pertama dulu. Yang pertama, oke. Begitu, ya yang pertama. Tiba-tiba dari salah satu partai mengumumkan calonnya. Ya sudah, kalau begitu silakan aja. Begitu. Kita baru tahu ya. Wah, ini beliau ini mengundangnya. Setelah itu, saya terakhir saya dipanggil, sudah tidak ada. Ketua DPD saja maju. Begitu. Ini bicara 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu. Begitu ya. Dan kemudian seperti kita lihat, ya saya tidak ada persiapan. Iya. Nah, dari awal memang saya ibaratnya pemain dadakan waktu itu. Karena perintahnya ke Emil. Sehingga ya bagaimanapun juga ada 624 kecamatan. Waduh, di Jawa Barat 624 kecamatan, 27 berapa kabupaten? Kota? 27 kabupaten kota. Kalau saya datang tiap kecamatan satu itu kan 2 tahun itu. Sehari satu kecamatan. Padahal tempatnya ujung-ujung. Saya sisa waktu itu kurang dari 1 bulan. Nggak mungkin kalau lah ya tidak sebenarnya salah mungkin kurang 1 minggu untuk daftar. Dan itu pun daftar terakhir saya. Benar. Sudah.
saya laksanakan. Ya, perintah adalah perintah. Ya sudah, daripada tidak ada dari PD Perjuangan kami maju. Ya, Itu hasilnya cerita 5 tahun lalu ya. Ya, itu cerita 5 tahun yang lalu. Iya. Sekarang, Cerita yang sekarang? Sekarang saya memang tidak minat. Oh, Karena memang awalnya juga tidak gitu. Iya, Karena awalnya memang tidak. Iya. Begitu. Cuma Ya. mungkin demi nama partai ya, masa Iya, kosongan gitu. Begitu. Iya. Ya, saya tidak ini. Apalagi dicalonkan sebagai wakilnya gubernur. Oh. Iya. Maksudnya ada juga yang bisik-bisik itu. Cawagup. Sudah ada yang mengumumkan. Oh. Saya bilang begini, ya tolonglah beritahu dulu saya. Iya. Begitu ya. Jangan kemudian istilahnya diumumkan. tulis tonggong lah kalau bahasa Sunda itu. Apa tuh artinya? Jadi ditulis punggungnya aja. Ya, dia nggak Tapi tahu. nggak tahu gitu. Iya. Tapi orang yang 5 tahun lalu itu membuat beberapa orang kecewa tuh sekarang nyalon lagi tuh jadinya. Begitu. Lagi Kira-kira itu dinamika Dari pilkada PD di Jawa Perjuangan Barat. siapa Kang kira-kira yang akan dicalonkan? Saya belum tahu karena masih ada diskusi-diskusi dan sebagainya begitu ya. Iya. Bahkan ada kecenderungan kita menjadi sendiri mungkin ya. Ya. Tapi tidak memenuhi persyaratan. Ya Oh, paling kurang. menurut hemat saya kita bisa sebagai wakil. Oh, wakil. Kalau ada yang Kalau mengajak. Oh, ya ada iya, yang iya. mengajak begitu. Itu dinamika di Jawa Barat seperti Jawa ya Barat, pilkadanya ya. Seperti itu. Ya. Ini situasi pilkada ini banyak mengkhawatirkan jangan-jangan copy paste ini ngomong soal modus-modus memenangkan kandidat tertentu. Ini jangan-jangan copy paste waktu Pilpres kemarin. Pilpres. Ya khawatir. Itu. Kekhawatiran itu masih ada. Karena Politik ada tanda-tandanya bansos, katanya. politik Kang. bansos. Karena Kang. begini, bansos itu akan diberikan sampai Desember. Oh. Nah, bansos. Iya kan tiba-tiba diperpanjang Iya, Desember Iya, ya. sampai diperpanjang sampai Desember bansos itu. Nah, masalahnya ini bansos. Ini bantuan sosial atau bantuan sosialisasi kan? Itu. Beda-beda tipis. Beda ya. tipis. Nah, Cuma begitu. Kalau di masyarakat ya udahlah. Ya. Bansos dikasih nomor kata udah. Iya. Udah. Nanti kalau nomor yang dicoblos nanti ditambah lagi bansosnya Iya. kan begitu ya. Makanya bansos belum dikasih sebelum pengundian nomor kan. Nunggu pengundian nomor dulu kan. Karena menurut MK tidak apa-apa. Iya. Politik bansos biasa aja. Ini Kang, sebagai figur senior nih, tentunya di Komisi 1 ini, mohon maaf nih, punya rasa kekhawatiran nggak bahwa menurut saya, menurut Mbak Di ini, kualitas demokrasi kita sedang turun serendah-rendahnya lah gitu ya. Ya. Sebagai Saya mungkin tidak istilahnya demokrasi turun ya. apa Kang? Nah, Yang begini. paling ini. Karena saya hidup di zaman era Orde Baru. Kalau Orde Lama saya nggak ngalamin saya. Oh iya, iya. Orde reformasi. Orde Pasca reformasi. Pasca reformasi. Iya. Kita sepertinya Iya. mulai mau kembali lagi seperti dulu. Orba. Begitu. Jadi ya. demokrasi pun CLBK ya. Iya. Kembali ke semula. Iya. Ada istilah back to basic. Back to basic. Dari nol ya. Dari Ya, nol ya. begitu. Jadi seperti ngisi anu itu. Ngisi bensin. Bensin. Dari nol ya, nol. Pak. Aduh, ini begitu. kalau saya Jadi- kemarin ketemu Adian, sahabat Iya. kita, dia bilang, wah ini nggak ada nilainya itu teman-teman kita yang wafat, Iya, gugur benar. karena reformasi kalau balik lagi katanya. Iya. Bener kan kayak gitu Betul. kan rasanya? Kira-kira seperti itu. Jadi dari semua lini dan sebagainya. Dan ini terjadi dengan segala hormat dalam 10 tahun terakhir ini. Aduh, 10 tahun kurang Iya. 3 bulan, 3 bulan ya. aduh. Menyedihkan sekali. Begitu. Kang, saya membaca, karena kami berdua aktif di sosial media, sering membaca komen begini kan. Tolong tanyakan kepada teman-teman yang di PDI Perjuangan, apa perasaan mereka ketika mendukung figur tertentu untuk kembalinya sebuah demokrasi yang bagus banget di awal 2013-2014, lalu berakhir seperti ini. Bagaimana perasaan teman-teman di PDI Perjuangan? Iya. Kang, bisa ini nggak? Begini. Berbagi sumpek. Iya, berbagi sumpek ya. Iya, sumpek begini, dibagi. ya. Kebetulan saya mantan prajurit ya. Ya. Begitu. Kalau dihianati oleh musuh, Musuh? musuh ya, Ya. sebagai prajurit, saya mungkin akan tersenyum. Ya memang Ini, lumrah kan? Ya, lumrah. Ini filosofinya. Filosofinya. Kalau kita dihianati Tapi kalau musuh, dihianati oleh yang saya cintai, betapa sakit hatinya. Remuk, ambiar. Ambiar ya.
Ini sudah gambaran bagaimana dari PDI Perjuangan. Iya, karena saya betul-betul pernah menjadi istilahnya bemper, berdarah-darah untuk mempertahankan dan kemudian mensosialisasikan Pak Jokowi. Beliau. Pada saat 2013. Mulai 2013 ya untuk 14 kemudian 2018. selama perjalanannya ya di DPR karena saya sudah masuk di DPR di awal periode awal periode kedua periode ketika ada serangan-serangan kamilah yang kemudian tampil untuk membelanya. Begitu ya. Kami terkejut ketika berubah seperti ini. Begitu. Pernah nggak, Kang? Mohon maaf, Ibu Mega itu menyampaikan ya rasa kecewanya seperti apa sih? Iya. Pernah nggak? Saya mengenal beliau itu sejak saya menjadi pengawal. Kemudian Walpri. Ya, di Pas Pampres dan kemudian menjadi sekretaris militer beliau. Oh, Sekmi ya. Ya, Pada sehingga saat saya Ibu menjadi presiden. presiden dan wakil presiden. Oh, wakil dan presiden. Saya tahu beliau seorang ibu, ya begitu. Tapi dengan melihat air matanya, gesturnya, senyumnya dan lain sebagainya, saya yakin di luar prediksi beliau juga. Iya, pasti kecewa berat. Oh, iya, begitu. Iya. Nggak nyangka juga ya, ibaratnya begitu ya. Iya, gitu. Kalau bahasa Jawanya, kok iso? Tinggi toh, kok iso? Iya. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan teman-teman di sosial media selalu nanya ya. Kalau kita sebagai pendukung biasa saja bisa sekecewa ini, bagaimana dengan Ibu Mega atau teman-teman di PDI Perjuangan yang sudah tadi menjadi bemper, pasang badan, yang digebukin sana tapi sini yang bonyok, ibaratnya gitu kan? Iya. Oh iya. Pasti kecewa. Tapi ini jadi pengalaman yang berharga untuk kemudian ya untuk kita semua, di Republik ini. Bahwa jangan mencintai apapun melebihi 100%. cinta kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Betul. Wah, sudah tinggi sekali ini. Iya. Semenjak pulang umroh dia memang sudah berubah. Oke, Kang TB. Asik banget kita ngobrolnya, tapi kita dibatasi oleh waktu karena Kang TB ada acara sibuk lain. Iya. Terima kasih atas perhatiannya, netizen yang budiman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam. Merdeka.